Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dita Fauzia dan juga rekan saya, Lea Akilah. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Lea. Kepada Lea, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, pada materi ini kita mau membahas beberapa subbab. Yang pertama kita mau membahas tentang pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh, arahan, perintah, motivasi, dan lingkungan kondusif terhadap anggota-anggota lembaga pendidikan untuk bekerja dan berkontribusi tinggi berdasarkan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pendidikan tersebut. Di kepemimpinan pendidikan ini juga memiliki konsep dasar, yaitu kepemimpinan merupakan suatu aktivitas. Yang kedua, kepemimpinan mengandung konsep tentang pengaruh di mana pengikutnya menaati, mengikuti, atau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Yang ketiga, dalam konsep kepemimpinan pendidikan ini terkandung dua pelaku, yaitu yang pertama pemimpin di satu pihak dan kedua pengikut di pihak lain. Yang selanjutnya, kepemimpinan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan agar memperoleh hasil. Selanjutnya ada fungsi-fungsi. Fungsi utama seorang pemimpin pendidikan adalah membantu kelompok untuk memutuskan serta bekerja. Antara lain, yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan dan saling menghargai. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu dengan cara ikut serta memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok untuk menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi, kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya, pemimpin memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dalam kelompok. Yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab untuk dapat mengembangkan serta mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada tipe otoriter. Jadi di dalam tipe ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok, artinya ketentuan dan keputusan berada di tangan si pemimpin. Yang kedua ada tipe kepemimpinan bebas. Di tipe kepemimpinan ini, pemimpin tidak memberikan penuh kepemimpinannya, melainkan mengizinkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Keberhasilan lembaga akan ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Jika struktur organisasi kabur, maka segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Yang ketiga ada tipe demokratis. Di tipe kepemimpinan demokratis ini adalah gaya atau cara memimpin yang demokratis dan bukan karena dipilih pemimpin secara demokratis. Misalnya saja pemimpin memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahannya dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapatnya. Saran dan kritikannya akan dan selalu berpegang pada nilai-nilai demokratis pada umumnya. Yang terakhir ada tipe demokratis semu. Jadi di tipe ini seorang pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otoritis kepada para pengikutnya. Pemimpin memberi hak dan kuasa kepada bawahannya untuk memutuskan sesuatu, tetapi sesungguhnya dia berusaha agar pendapatnya lah yang nanti disetujui atau diterima. Yang selanjutnya ada syarat-syarat. Jadi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan antara lain yaitu rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, keahlian dalam jabatan, keterampilan dalam memimpin. Namun selain syarat-syarat tadi, untuk melaksanakan kepemimpinan harus pula didasarkan atas keahlian, yaitu keahlian dalam bidang pekerjaan yang dipimpinnya, juga keahlian dalam jabatannya itu.
Dengan keahlian jabatan itu bukan saja dimaksud memiliki kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi juga termasuk memiliki pengalaman dan penguasaan semua macam pengetahuan yang diperlukan yang bertujuan memperoleh dan menambah kecakapan pemimpin. Adanya syarat-syarat pemimpin pendidikan seperti sebelumnya menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan bukan hanya memerlukan kesanggupan dan kemampuan saja, tetapi lebih lagi kemampuan dan kesediaan pemimpin. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Selanjutnya ada mengenai keterampilan seorang pemimpin. Di sini ada 3, yaitu keterampilan hubungan antar manusia, keterampilan dalam proses administrasi personil, dan keterampilan dalam menilai. Keterampilan hubungan antar manusia itu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anggota kelompok sehingga dapat meningkatkan potensi yang dimiliki dari seorang pemimpin. Pemimpin harus bertindak sebagai mediator, pembawa perdamaian, namun bukan menjadi hakim. Yang kedua, keterampilan dalam proses administrasi personil, meliputi semua tindakan yang benar-benar menggunakan keahlian seorang petugas. Kegiatannya meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, induksi, pelatihan, pendampingan, pengembangan, dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu keterampilan dalam menilai. Dapat juga dikatakan sebagai kemampuan dalam mengevaluasi, yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Tahapan evaluasi meliputi menentukan topik yang akan dievaluasi, merencanakan kegiatan, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya, selanjutnya ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan hubungan. Pendekatan ini memfokuskan pada hubungan yang dikembangkan oleh pemimpin dan bawahannya. Yang kedua, pendekatan sifat. Pendekatan yang beranggapan bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi itu penting bagi kesuksesan seorang pemimpin. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini melihat kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam tugasnya dalam mempengaruhi anggota-anggota kelompoknya. Next. Yang keempat, ada pendekatan partisipasi. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai masukan dari rekan-rekannya dengan menetapkan gaya kepemimpinan yang ideal dan mendefinisikannya. Yang kelima, ada pendekatan manajemen. Pendekatan ini memfokuskan pada organisasi, kinerja, dan pengawasan kelompok. Yang keenam, ada pendekatan situasi. Pendekatan ini memfokuskan pada gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada pendekatan kontingensi. Pendekatan ini menggunakan sistem pengendalian yang dapat diterapkan dalam karakteristik perusahaan dalam kondisi lingkungan mana saja. Next. Selanjutnya ada pemimpin pendidikan. Syahrizal mengemukakan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat diidentifikasikan dengan sejumlah kemampuan untuk melakukan koordinasi, pemecahan suatu konflik, pembangunan komunikasi, dan dapat memotivasi. Pemimpin pendidikan harus memiliki kemampuan tersebut. Pemimpin harus dapat mempengaruhi, mendorong, membimbing, dan mengoordinasi staf pendidikan ke arah peningkatan mutu pendidikan sehingga tercapai sebuah perubahan. Next. Selanjutnya ada model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini menggambarkan visi atau masa depan yang ideal. Terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, penemuan keilmuan, serta kegiatan intelektual yang membentuk pola pikir tertentu. Untuk menjadi pemimpin yang visioner, maka pemimpin harus memahami kedua konsep. Yang pertama ada konsep visi, yang kedua ada karakteristik dari visi. Konsep visi itu memuat impian, cita-cita, dan nilai suatu organisasi.
Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, memotivasi anggota agar memiliki kontribusi yang maksimal. Visi akan sangat berpengaruh ketika suatu organisasi ingin melakukan suatu perubahan. Yang kedua ada karakteristik visi, yaitu memperjelas arah dan tujuan, mencerminkan cita-cita yang tinggi, meningkatkan inspirasi, antusiasme, dan keterlibatan, menciptakan makna bagi anggota organisasi, dan memahami tujuan visi. Yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Maka dari itu, kepemimpinan transformasional diukur dari hubungannya dengan efek pemimpin terhadap para pengikutnya. Dapat dikatakan seorang kepala sekolah apabila dia dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mentransformasikan perubahan ke dalam organisasi tersebut. Model kepemimpinan ini sangat dibutuhkan dan perlu diterapkan ke dalam dunia pendidikan karena dapat menjadi sebuah solusi krisis dari kepemimpinan. Next. Oke, sekian pemaparan dari saya dan Lea. Selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Dimulai dari kelompok 1, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Yasmin dari kelompok 1. Izin bertanya, apa bedanya pemimpin dengan kepemimpinan? Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya itu kelompok 2. Baik, izin masuk. Perkenalkan saya Zinta dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana seorang pemimpin pendidik dapat membangun kerjasama yang baik dengan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih moderator. Saya Deviana Cahya dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apakah kepemimpinan selalu memiliki kekuasaan penuh atas segala pengambilan keputusan? Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana pemimpin pendidikan berperan dalam menanggulangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sili Syarpi. Saya mau tanya, bagaimana seorang pemimpin pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Terima kasih. Terima kasih kelompok 6. Kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. Baik, izin bertanya, bagaimana kepemimpinan pendidikan itu mempengaruhi efektivitas sebuah sekolah? Terima kasih. Terima kasih kelompok 6. Sekarang kelompok 7. Baik, izin bertanya, bagaimana seorang kepala sekolah dapat memastikan efektivitas penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 8. Apa kiat untuk menciptakan kepemimpinan pendidikan yang berorientasi pada inovasi dan pembelajaran berkelanjutan? Terima kasih kelompok 8. Selanjutnya kelompok 10. Ya, izin masuk. Dari model-model kepemimpinan pendidikan yang telah dijelaskan, apabila Anda menjadi seorang pemimpin di suatu pendidikan, model mana yang akan digunakan dan alasan mengapa memilih model kepemimpinan pendidikan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 11. Ya, izin bertanya, apa peran penting komunikasi dalam kepemimpinan pendidikan dan bagaimana cara seorang pemimpin memastikan komunikasi yang efektif di antara semua pihak terkait? Terima kasih. Yang terakhir ya, yaitu kelompok 12. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi oleh kepemimpinan demokrasi dan bagaimana dapat mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih kelompok 12 dan semua kelompok yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin untuk
Menunggu kami menjawab pertanyaan, pemaparan materi langsung dilanjutkan oleh kelompok 10. Dipersilakan kelompok 10. Baik, saya Leatra dari kelompok 9 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Zinta. Jadi pertanyaannya bagaimana seorang pemimpin pendidik dapat membangun kerjasama yang baik dengan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi jawabannya itu seorang pemimpin pendidik dapat membangun kerjasama yang baik dan dengan orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa menyediakan komunikasi terbuka antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, membangun program yang melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, memudahkan orang tua dan masyarakat agar dapat mengakses informasi tentang kebijakan sekolah dan program sekolah. Yang keempat, dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat untuk mendukung proyek-proyek sekolah. Yang terakhir, dapat menerima setiap tanggapan dan feedback dari orang tua dan masyarakat dengan positif. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa bedanya pemimpin dengan kepemimpinan? Kalau pemimpin merupakan individu yang menduduki posisi atau jabatan tertentu yang memimpin atau mengarahkan orang lain. Sedangkan kalau kepemimpinan itu sesuatu kemampuan, keterampilan, atau gaya yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari kelompok 6, bagaimana kepemimpinan pendidikan mempengaruhi efektivitas sebuah sekolah? Kepemimpinan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas sebuah sekolah. Pemimpin mampu menginspirasi, mengarahkan, dan memotivasi staf. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, serta mengelola sumber daya dengan baik. Kepemimpinan yang kuat dalam pendidikan juga memfasilitasi perubahan yang diperlukan. Dan ini semua itu berkontribusi pada peningkatan efektivitas sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,